Ada bisnis yang operasionalnya rumit tapi marketingnya simple. Ada juga bisnis yang marketingnya bikin pusing tapi operasionalnya cenderung simple. Tapi ada juga yang dua-duanya rumit, marketingnya pusing, operasionalnya juga pusing. Dan kalau soal SDM sih udah pasti ya, always one of the biggest challenge. Makanya aku cukup menghindari bisnis F&B ya misalnya. Karena operasionalnya dan produksinya juga rumit, marketingnya pun sulit, dan SDM-nya juga rumit gitu. Fashion pun juga sama sebenarnya. Kalau produksi sendiri udah pasti operasional dan SDM-nya tuh berat. Dan marketingnya pun butuh effort yang besar. Aku kan juga punya brand skincare ya yang namanya Heppel dan Skinsena. Nah ini tuh operasionalnya simple tapi marketingnya tuh bikin meriang dan panas dingin gitu. Sedangkan di Lavenka sebagai supplier grosir, operasional dan cashnya tuh bikin sakit kepala banget. Tapi marketingnya tuh nggak terlalu sulit. Jadi ya choose your battle aja. Kira-kira mana yang lebih bisa kamu hadapi. Bisnis itu emang pasti nggak ada yang gampang ya. Dan justru bagus kalau bisnis itu susah. Artinya nggak semua orang bisa dan bisa meminimalisir kompetitor kita. Kenapa Lavenka bisa tetap jalan walaupun banyak konveksi di luar sana dan brand owner yang bisa produksi sendiri? Ya karena kita bisa bikin operasional kalian jadi jauh lebih simpel. Jadi untuk effort, tenaga, pikiran itu kalian bisa pakai untuk fokus di marketing. At least beban operasional dan SDM kalian tuh jadi nggak seberat itu. Jadi ibaratnya dari kalian harus pusingin 3 aspek nih kayak marketing, SDM, dan operasional. Kalian tuh bisa jadinya tuh cuma pusingin 1 aspek aja. Kan lumayan banget. Kalau beli barang jadi gini, operasional dan SDM sih pasti ya tetap perlu diurus. Tapi kan alurnya jadi jauh lebih simpel dan harga kalian beli jadi dan produksi sendiri tuh biasanya nggak beda jauh. Malah banyak reseller kita yang bilang kalau speknya yang sama nih kayak Lavenka, malah produksi sendiri tuh jatuhnya lebih mahal karena kalah di kuantiti. Dan kalau beli jadi kan kalian bisa lihat dulu barangnya secara langsung ya, nggak kayak beli kucing dalam karung. Tapi balik lagi, do what works for you. Pilih aja cara mana yang paling efektif dan efisien di kamu, yang paling bisa bikin bisnis kamu maju. Kalau mau survei dulu barang kita, itu bisa banget ya. Langsung aja datang ke toko atau WhatsApp admin kita, detailnya aku pasang di sini. Kadang tuh kita pasti pernah ya nemu kayak ini toko jual barang tuh nggak gitu bagus, harga lumayan tinggi loh. Sedangkan kita jual kayak udah murah, bagus, kenapa nggak selaku toko yang itu yang jual kayak lebih kualitasnya lebih kurang gitu kan? Nah ini ya, menurut aku ini salah satu keuntungan sebenarnya. Karena kenapa? Berarti customer tuh beli nggak semua berpatokan sama harga doang gitu. Dan menurut aku emang kalau jualan cuma yang penting murah mah gampang banget ya. Karena kan apa ya? Untuk bikin customer dari dia lihat barang nih ya sampai dia transaksi itu journey-nya tuh panjang gitu. Nah makanya kenapa kadang kita lihat barang nggak gitu bagus, harga lumayan. Kenapa bisa jalan gitu? Karena customer tahu itu barang ada gitu. Sedangkan kadang kita mau bikin produk udah semurah apapun, barang sebagus apapun, kalau nggak ada yang tahu ya sama aja bohong gitu. Nah kalau Lavenka kan kita jualnya grosir ya, jadi emang margin kita tuh nggak bisa segede itu. Sedangkan kalau kalian jualnya retail, itu kalian harus ambil margin yang cukup. Kalau nggak kalian yang nggak grow sendiri. Karena pas kita mau ngegedein bisnis, kita tuh butuh uang kan. Kita tuh butuh budget untuk nge-ekspansi tim kita, untuk misalnya mau buka cabang, untuk marketing gitu loh. Jadi ibaratnya barang sebagus apapun, kalau customer nggak ngerasa itu ada, ya mereka nggak akan tahu, mereka nggak akan beli gitu. Makanya kenapa kalau kalian jual retail ya terutama, itu please banget punya margin yang cukup. Jadi kalian tuh bisa pasang iklan, jadi customer tuh notice kalian ada. Dan menurut aku emang kayak kalau jual kemurahan, saya nggak sih kalau misalnya nih value produk ini nih, kalau kemeja nih, ini harganya tuh berpotensi bisa dijual 200.000, tapi kalau kalian cuma jual 90.000, kayak sayang banget gitu loh. Kayak itu opportunity yang kalian sia-siakan jatuhnya. Makanya kenapa emang kalau kita nentuin harga harus wise banget sih, dan jangan pernah lupa iklan tuh penting, sama pentingnya sama produknya. Jadi kalau kalian ada produk nih tapi kalian nggak ada marketing activation apapun, itu kayak ya agak sayang aja. Apalagi kalau fashion ya, mungkin emang ada beberapa industri yang kalian nggak perlu marketing udah berjalan. Cuma kalau fashion sih menurut aku ini salah satu bisnis yang dari segi operasionalnya rumit, dari segi produksinya rumit, dan dari marketingnya juga lumayan rumit. Makanya kenapa Lavenka di sini ngebantu kalian biar kalian tuh nggak terlalu pusingin operasional dan produksi sendirinya. Karena kalau kalian produksi sendiri, itu tuh kayak another game gitu loh. Kayak butuh humannya juga yang ngurusin kan. Sedangkan kalau kalian beli jadi, udah flow-nya cepat, kalian beli bisa langsung jual, dan operasional kalian juga jadi jauh lebih simple kayak gitu.
Kalian yang pengusaha pasti relate sama ini. Jadi banyak staff tuh suka mikir kalau omset naik, bisnis makin rame, harusnya gaji karyawan juga ikutan naik dong. Gak semua loh ya, tapi kadang ada aja yang ngerasa bos makin kaya, tapi gaji kita nggak naik-naik. Bos nih sukanya nindas pekerja. Padahal bisnis itu kan kompleks banget ya. Nggak bisa sesimpel, oh bos omset makin gede nih, harusnya gaji kita juga naik. Padahal dibalik omset yang makin naik, dibalik itu tuh ada budget ads yang nambah, budget endorse nambah, karyawan juga nambah. Itu semua kan butuh biaya yang kadang tuh nggak kelihatan secara kasat mata. Apalagi kalau divisi kerjanya tuh emang beda-beda ya. Semakin besar omset, biaya itu pasti nambah. Misalnya untuk gaji penambahan karyawan, atau biaya lain kayak mesin, sistem, dan sebagainya. Lagian kita juga nggak mungkin mau kan kalau gaji kita ikut diturunin pas market lagi sepi. Ya bisa aja emang mungkin kita beneran ditekan habis-habisan, disuruh kerja ini itu, tapi bayaran kok minim. Nah misalnya emang begini, menurut aku kerja itu kan persetujuan dua pihak ya. Kalau emang ngerasa nggak cocok, ya mau keluar kan bisa aja. Walaupun mungkin emang nggak segampang itu ya, but you always have a choice sebenarnya. Dan aku sangat setuju nih kalau dibilang naik gaji itu harusnya based on performance, bukan dari lamanya kerja. Karena untuk job desk tertentu itu kan pasti ada limitnya ya. Ada job desk yang emang sangat mudah dapat pengganti. Jadi balik lagi harus dilihat juga nih seberapa mudah kita diganti dari posisi kita sekarang. Karena beberapa pekerjaan malah lebih menguntungkan nih kalau kita hire orang baru dengan gaji yang bisa lebih turun lagi dibandingkan pakai orang lama yang ibaratnya jatuhnya gajinya tuh udah kegedean. Kalau mau ngiri, oh dia enak gajinya bisa gede, kok aku cuma segini? Nah, kamu berani nggak kerja sekeras dia? Mau nggak punya tanggung jawab sebesar dia? Penghasilan yang besar udah pasti diiringin dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. Tapi nyatanya banyak yang mau penghasilan gede tapi kerjaannya nggak mau ribet. Kemarin tuh pas aku buka lowongan follow up dan personal assistant, kerjaannya kan kedengerannya banyak, tapi pas dijalanin tuh sebenarnya biasa aja kok. Apalagi kalau udah biasa kerja rapih dan sistematis. Tapi ya kebiasaan di sini kadang suka ngerasa jadi pekerja tertindas, takut banget dimanfaatin atasan. Padahal sebenarnya kita tuh lagi dikasih kesempatan untuk bertumbuh. Suka langsung skeptis, apalagi kalau emang skillnya belum di sana. Karena emang nggak capable, malah ngehujat job desk-nya. Ya kapan bisa maju kan kalau gitu terus pola pikirnya. Cuma ya kadang emang susah sih kalau pemikirannya belum sampai sana. Mau dijelasin sampai berbusa pun kan juga nggak guna ya. Sekarang layoff tuh di mana-mana, dan kalau posisi kerja kita itu emang mudah diganti sama siapapun, ya artinya kita emang harus berusaha lebih keras lagi biar kita nggak se-replaceable itu di mata atasan. Tapi aku percaya kalian yang nonton konten ini sampai habis pasti punya kualitas, dan aku percaya kalian pasti bisa sukses. Semangat ya! Mana bisa sih buka bisnis sendiri kalau bukan anak orang kaya? Yang lain mulai bisnis dari angka 5 ibaratnya. Sedangkan kita harus mulai dari 0. Ya udah kalah duluan lah kemana-mana. Aku tuh sering nemu komen-komen kayak gini, dan jujur aja aku kasihan. Kenapa mereka harus memandang diri mereka segitu mengenaskannya ibaratnya. Dan aku pun berani ngomongin ini karena dulu aku juga mulai bisnis kondisi yang pas-pasan. Keuangan keluargaku pun juga pernah dalam kondisi yang kurang baik. Miskin banget sih enggak, tapi ya enggak lebih juga. Tapi privilege itu enggak melulu soal uang. Cara didik orang tua kita pun juga privilege buat kita, dan karena ini pun aku usaha sebaik-baiknya demi bisa ngasih keluargaku taraf hidup yang lebih baik. Dan aku lihat nerusin usaha orang tua pun sama susahnya. Malah menurut aku kalau kita start bisnis sendiri itu ada enaknya juga. Kita bisa ngatur sendiri maunya dijalanin seperti apa. Jadi mau bikin bisnis sendiri atau ngelanjutin orang tua pun pasti ada kesulitannya masing-masing. Keisha 10 tahun yang lalu nggak akan nyangka kalau sekarang aku bisa buka usaha sendiri dan hidup dengan nyaman sekarang. Karena kondisiku 10 tahun yang lalu kalau dibandingin sama sekarang tuh bener-bener jauh banget. Tapi proses untuk aku ngubah taraf hidup aku yang dulu bisa jadi kayak sekarang itu nggak singkat perjalanannya. Aku udah start jualan tuh dari kelas 6 SD. Sekarang aku malah mikir, ini aku udah mulai belajar nyari uang dari muda banget. Kalau nggak tajir sih malah keterlaluan. Berarti ada yang salah dong sama caraku. Dan hidup nggak akan berubah kalau aku cuma meratapi nasib, ngerasa oh aku bukan anak orang kaya, nggak bisa lah. Bisnis kan semua butuh modal ya. Kalau nggak ada uang mana bisa. Tapi orang tuh suka lupa modal bisnis itu nggak cuma uang. Modal bisnis itu juga bisa dari segi ilmu, tenaga, atau koneksi. Dan yang paling ditakutin itu kalau udah nggak punya modal uang, tapi kita juga nggak mau mengasah diri untuk mendapatkan modal dari aspek yang lain. Selama kamu masih punya HP, masih punya akses internet, itu berarti kamu masih bisa mengasah modal kamu di bidang lain kayak ilmu, skill, atau koneksi. Dan kalau kamu nggak punya salah satu di antara ini, ya udahlah susah gitu. Karena kalau kamu nggak siap untuk go extra miles, ya jangan berharap untuk dapat hasil yang ekstra juga. Dan jangan pernah berharap hasilnya tuh instan, karena semua yang hebat itu pasti butuh waktu. Apalagi kalau kita ngelihat sosmed
ya, lihat orang kok masih muda-muda udah sukses-sukses banget. Dan yang kita nggak tahu berapa banyak dia berdoa, seberapa kerasnya dia bekerja tiap hari, seberapa sering dia ngorbanin kesenangan dia. Hal-hal kayak gini nggak tentu diupload kan? Kalau kita bahkan nggak mau mulai di saat kita tahu sebenarnya ada potensi dan kesempatan di sana, ya selamat nontonin berhasilnya orang lain aja. Kecuali emang kita ngerasa bisnis itu bukan passion kita, emang kita sukanya hidup yang stabil, aman, yang nggak masalah sama sekali kok kalau kerja juga gitu kan. Tiap orang punya porsinya masing-masing. Gak ada mana yang lebih baik atau lebih buruk, yang penting mana yang bisa bikin kita lebih bahagia. Tapi emang baiknya kalau baru memulai, carilah bisnis yang resikonya bisa serendah mungkin. Makanya aku tuh salut banget sama reseller-reseller Lavenka. Banyak banget yang padahal pas itu mulainya tuh masih takut-takut ya, masih kerja kantoran, tapi berani nyoba. Dan walaupun nggak semuanya tentu berhasil, tapi banyak juga yang ternyata bisa jalan usahanya. Ada yang sekarang bisnis fashion malah jadi sumber penghasilan utamanya, tapi ada juga yang buat jadi sampingan sambil nawarin ke teman-teman kantornya. Yang penting harus selalu punya growth mindset. Kalau kelihatannya potensinya ada, terus resikonya juga rendah, modal entah dari segi ilmu, tenaga, atau uangnya tuh ada, ya go for it. Tapi harus wise juga ya yang penting. Pokoknya semangat ya. Kalian nggak boleh skip video ini karena Lavenka Grosir habis keluarin blus baru yang keren-keren dan cakep-cakep banget. Nih aku mau spill ke kalian satu-satu. Jadi kita punya blus ini keren banget sih beb, stylenya kayak apa ya, edgy banget sih menurut aku. Kita punya warna brown, ada warna blacknya juga, ada warna baby blue, dan ada warna white-nya. Ini tuh boros bahan banget, tapi kita jualnya murah banget. Nih aku mau kasih lihat ke kalian ya. Ini kan modelnya 2 lapis ya, jadi emang pemakaian bahan pasti jauh lebih banyak dari model-model yang lain. Dan ini 2 lapisnya nggak cuma depan beb, sampai belakang nih. Ini sampai belakang full 2 lapis ya. Jadi ini tuh udah kayak bikin kemeja baru. Jadi emang premium banget ya ini ya. Karena kita bukan yang kayak bikinnya nanggung-nanggung, yang penting kelihatannya kayak gitu. Tapi emang bener-bener kita bikin tuh full semuanya, dari depan, belakang, atas, bawah, lengkap semua. Nah nextnya, kalau customer kalian banyak yang nyari kemeja crop, kalian harus banget jual yang ini. Soalnya ini bener-bener keren banget beb. Dia modelnya sampingnya tuh diserut gitu loh. Nih contoh aku kasih lihat ya. Nah jadi kalau sampingnya kalian mau bikin dia ketat gitu, fit body, kalian tinggal serut aja nih. Ini serutnya bisa sampai belakang. Nih aku mau kasih lihat ke kalian ya contoh dipakainya. Dari belakang kayak gini nih. Tuh, jadi emang dia bisa serutnya sampai belakang dan kita bisa adjust sendiri nih maunya seketat apa atau selonggar apa, itu bisa adjustable. Dan ini juga bahannya poplin mix, gak gampang kusut. Untuk warnanya kita punya warna white, ada baby blue, ada warna brown dan blacknya. Kurang lebih kayak gini ya. Brownnya kayak gini sama blacknya ya hitamnya standar lah ya. Nah nextnya juga kita punya nih blus yang menurut aku kalian wajib banget sih punya untuk daily, bener-bener kepake banget. Kalau untuk blus yang ini kita adanya 2 warna aja. Jadi ini tuh bahannya nylon. Nylon ini di Korea hits banget ya beb. Aku pas ke Seoul itu literally kayak semua toko tuh pasti jual blus yang pakai bahan kayak gini. Nah ini buat daily bener-bener enak banget. Daripada kalian pakai kaos, mendingan pakai kayak gini gak sih? Kayak jauh lebih rapi gitu kan. Noh, cakep banget. Dia modelnya lengannya tuh karet, tapi tenang aja ini gak akan sakit di tangan ya. Ini menurut aku size-nya pas sih, kayak gak kekecilan, gak kegedean. Dan looks-nya tuh di badan tuh bikin kita kelihatan langsing. Karena bahannya ini lumayan berat ya, kayak jatuh gitu. Nah untuk bagian depannya emang dia ada karetnya, dan di belakangnya lebih panjang nih. Jadi perbedaannya segini ya, kurang lebih ya. Lumayan panjang sih, mungkin ini 15 cm ada deh bedanya. Dan ini bahan mahal beb, jujur, dan susah didapat. Tapi tenang aja, di Lavenka harganya masih oke banget kok. Nah kalau kalian suka karakter bahan nylon kayak yang blus tadi, kita juga punya satu blus lagi. Ini emang karakter bahannya tuh nggak bisa licin-licin banget. Emang modelnya tuh stylenya justru kusut-kusut gini yang bagusnya. Nah ini tuh kalau kalian gesek-gesek tuh ada suara kayak kertasnya gitu loh. Emang karakternya beda sama kayak bahan katun atau sama misalnya kayak bahan satin, itu emang beda karakter. Nah ini juga sama, ada warna white and blacknya aja. Nah di bagian belakangnya juga dia ada karetnya nih beb, kayak gini nih. Jadi emang body fit ya. Ini kan karena manekin tuh badannya kan agak slim ya. Kalau dipakai di orang sih biasa bakal lebih body fit kayak gini nih.
Ya, ini kan karena emang ukuran manekinnya kecil gitu. Karena dia belakangnya ada karet, jadi dia bakal body fit ngikutin badan. Menurut aku ini cantik banget sih. Kayak aku tuh suka banget kemeja body fit, terus cuttingannya tuh melengkung. Kayak auranya tuh feminin dan girly banget. Kayak bentuk badan kita tuh kelihatan dengan sangat jelas dan bagus gitu. Kan karena kita cari baju itu fungsinya kan maunya nggak cuma bikin kita kelihatan pakai baju aja, tapi maunya kan nge-enhance bentuk badan kita kan. Nah menurut aku ini kemeja berhasil banget sih. Nah kita juga masih punya banyak model lainnya. Kalian tinggal datang aja ke toko, kita banyak barang baru. Anyway, kalau kalian mau survei, mau tanya-tanya dulu, atau kalau kalian nggak bisa ke toko, mau WhatsApp admin, tanya-tanya itu juga boleh banget. Di Telavenka, aku pasang di sini ya. Beb, aku seneng banget. Jadi aku tuh dapet DM kayak gini dari customer aku. Jadi dia tuh beli baju Lavenka sampai 1 seri 4 warna untuk pemakaian pribadi. Dan dia bilang, aku beli celana rok Lavenka 4 warna, gila bagus banget. Bahannya tebel, cuttingannya bagus. Dalam celananya tuh pakai bahan yang sama, bukan kain furing. Mungkin contohnya kayak gini ya. Nih aku kasih lihat kalian deh. Ini kan celana rok ya. Nah, dalamnya tuh kita pakai bahan yang sama. Jadi emang Lavenka tuh kalau bikin celana rok, dalamnya tuh nggak pernah pakai bahan furing, Beb. Kita selalu pakai bahan yang sama. Biar kesannya tuh jauh lebih premium kan. Nah, terus dia bilang nih, jahitan rapi, udah gitu resleting pakai yang paling bagus, mereknya YKK. Bener banget, Beb. Aduh, aku seneng banget kalau dia merhatiin ini. Jadi mayoritas ya, baju-baju Lavenka tuh resletingnya kita pakai YKK ini, resletingnya. Ini biasanya untuk celana atau rok. Nah, emang YKK ini kasta tertinggi ya dalam dunia perisletingan, udah pasti paling bagus punya. Katanya dalam hati, wow banget ini, warnanya juga netral semua, super worth every penny. Aduh ya ampun, seneng banget Beb. Akhirnya kayak apa ya, hasil kerja keras, tidak tidur gitu ya, membuahkan hasil. Nah biasanya kalau customer yang ngerti bahan, ngerti jahitan, itu tuh pasti suka nanya ya, kayak temanku sendiri juga suka nanya gitu. Ini Lavenka tuh cuan gak sih sebenarnya? Karena barangnya sebagus ini, tuh harganya murah banget gitu. Makanya kenapa emang Lavenka kan margin gak gede ya, kita ngandelin quantity, karena kan untuk reseller jual lagi. Nah sebenarnya dulu pun Lavenka tuh barangnya nggak sebagus ini Beb. Jadi awalnya tuh kita kayak warnanya masih gonjreng-gonjreng gitu, terus kualitas bahan biasa aja, kita pilih yang harganya yang penting murah, terus jahitan juga ya biasa aja, nggak gitu kita QC gimana. Nah tapi ternyata malah nggak jalan kan di kita, mungkin karena emang sekitar kita juga toko baju impor, jadi emang kita harus samain nih kualitas kita biar lokal tuh nggak kalah kan. Akhirnya jadilah Lavenka yang sekarang, yang warnanya netral-netral, bahannya bagus-bagus, bahkan sekarang Lavenka udah bisa develop bahan sendiri Beb. Jadi kayak bahan-bahan yang kayak gini, semi wall kayak gini, ini tuh Lavenka develop sendiri ke pabrik dan minimum ordernya tuh gede banget. Tapi tenang aja, kalau kalian beli di Lavenka kan minimum ordernya kecil banget ya. Kayak beli grosir cuma 4 piece per model, beli semi grosir minimum 3 piece, boleh campur model apa aja. Jadi ibaratnya kalian dapat produk dengan harga bahan, harga jahitan untuk harga kuantiti massal, tapi kalian bisa beli dengan minimum order yang serendah itu. Jadi udah sangat amat dipermudah gitu. Makanya aku tuh paling seneng kalau dapat feedback dari customerku. Jadi disitulah kan kita tahu ini harus improve-nya di mana. Kalau kalian mau survei dulu, mau lihat langsung barang Lavenka, tinggal langsung aja datang ke toko kita. Atau kalau kalian nggak bisa datang ke Tanah Abang, kalian tuh bisa join grup katalog kita, tinggal klik aja link yang ada di bio. Atau misalnya nih kalian mau order by WhatsApp, mau dikirim barangnya by ekspedisi, itu bisa banget detail toko Lavenka, aku pasang di sini ya. Banyak yang ngira produksi sendiri pasti lebih murah dan beli barang jadi pasti lebih mahal jatuhnya. Dan wajar banget kalau kalian mikir kayak gini, karena kan pasti kita sebagai supplier juga butuh profit ya, baru produksi bisa jalan terus. Tapi kalau mau dibilang pasti lebih mahal sih, so far malah reseller kita pada bilang beli jadi di Lavenka lebih murah jatuhnya. Ya emang hukum ekonomi kan, semakin gede kuantiti kita produksi, harganya akan jadi lebih murah. Makanya kenapa di Lavenka bisa lebih murah, karena kita
sekali order bahan itu kan bisa puluhan sampai ratusan ribu yard ya. Produksi juga ribuan piece per SKU. Ya udah pasti harganya akan jadi jauh lebih murah dibandingkan kalau kita produksi 1 lusin, 5 lusin. Dari harga beli kain dan biaya produksi aja udah pasti beda. Makanya kenapa Lavenka bisa tetap terjangkau meskipun spek produknya sama, ya karena kita sebagai supplier menang di kuantiti. Kalau produksinya banyak, barangnya jadi pasaran dong, Ci. Nah, menurut aku untuk proses barangnya sampai jadi pasaran sih masih panjang banget ya perjalanannya. Karena penduduk Indonesia aja tuh udah ratusan juta. Kita produksi kan ribuan piece per SKU ya. Paling berapa persennya sih dari penduduk kita? Ibaratnya, kalau Lavenka produksi 1% aja dari penduduk Indonesia, berarti kita tuh butuh produksi 2 juta piece lebih per produknya. Dan Lavenka kan berusaha develop produk sebanyak mungkin ya. Dan aku nggak akan produksi sampai 2 juta piece per SKU. Sayang juga budgetnya. Mendingan aku develop produk lain karena customer Lavenka itu minta barang baru terus. Jadi kalau takut barangnya pasaran, menurut aku tuh perjalanannya masih jauh banget sampai di situ. Dan sayang banget kalau kita jadi nggak berani nyoba karena udah ketakutan dan kepikiran sama hal-hal yang belum tentu terjadi. Udah gitu, beli jadi kan nggak pusing ya, very convenient. Nggak perlu pusing develop produk, ngurusin sampel, bikin pola, belum lagi ngurusin SDM-nya. Kita pakai CMT pun pasti tetap butuh SDM untuk ngurusinnya. Belum lagi perputaran cash-nya. Habis beli bahan, Lavenka aja tuh butuh 2 bulanan loh sampai produknya tuh bisa kita jual. Nah, kalau kalian beli jadi, pagi kamu belanja, siang mau langsung dijual tuh juga bisa. Returnnya tuh cepet. Dan Lavenka sebagai supplier juga selalu mengencourage reseller kita untuk foto ulang, styling ulang, konten, bangun branding. Jadi bisa punya unique selling point dan brand story yang menarik untuk brand kalian sendiri. Biar walaupun barang kita sama kayak yang lain, itu bukan jadi ancaman. Karena kita punya value lebih yang bisa kita kasih ke customer kita. Di Lavenka, minimum belanja secara grocery itu 4 piece per model dan bisa bebas cabut warna. Dan untuk semi grosir, minimumnya 3 piece dan bisa bebas campur model. Nah, kalau mau survei dulu, detail alamat Lavenka aku pasang di sini ya. Yang nyari supplier baju buat dijual pas Imlek nanti atau pas Natal nih, tapi pengennya yang modelnya basic, masih bisa dipakai casual daily sehari-hari, nggak harus tunggu ada event. Sini aku mau kasih lihat kalian ada beberapa model baru di Lavenka yang sangat Chinese New Year friendly ya. Buat Natalan pun bisa banget juga. Jadi ini yang pertama, ini tuh model lama kita ya. Sebelumnya kita juga punya yang modelnya balon kayak gini, tapi kan kita biasa Lavenka kan bikinnya warna-warna basic ya. Nah, kali ini kita bikin nih warna marunnya. Aku tuh biasa kalau Imlek lebih demen yang marun gini sih, karena looksnya kayak lebih mewah gitu ya. Nah, ini nih modelnya kayak gini, ini cakep banget kan. Dia tuh modelnya tangannya balon, tapi dia tuh balonnya luar dalam, Beb. Jadi emang pemakaian bahannya boros banget sih. Dan ini kayaknya kita import. Kalau kalian Imleknya konyennya kayak ke rumah saudara-saudara yang gak ada AC, pakai ini tenang aja, ini adem banget dan ini cuttingannya bagus. Pokoknya aura kalian tuh sangat sukses ya pas datang ke rumah-rumah saudara kalian gitu. Nah, terus nextnya juga ini barang bestseller kita yang kali ini kita bikin nih warna marunnya. Jadi yang Blues Lavenka ini tuh emang laku banget ya. Soalnya kita tuh bikin modelnya kan basic ya, kelihatannya basic biasa aja nih. Tapi dalamnya tuh ada karet di lengannya nih. Jadi kalau misalnya kalian pakai, kan kadang kalau orang pakai kemeja panjang tuh suka diangkat sesiku ya. Nah, ini kalau kalian angkat sesiku, dia tuh nggak akan jatuh-jatuh karena dalamnya ada karetnya. Jadi dia akan stay tetap di sini. Nah, ini juga bahannya sama ya kayak yang model balon ini. Jadi kita bikin versi marunnya nih. Ini kalian mau pakai sehari-hari kapanpun bisa, mau kalian pakai sama bawahan apapun bisa, mau buat datang ke rumah saudara atau ke rumah teman gitu ya. Pakai ini sangat cocok untuk minta angpau atau ngasih angpau. Pokoknya ini bagus banget sih buat kalian pakai pas Imlek nanti. Ini kalau customer kalian tipenya yang lebih dress up, lebih rapi, nah kalian harus banget nih jual yang ini. Dia modelnya tuh atasnya ada kemben putihnya, bawahnya tuh dia lost kayak gini, dan ini kan ada lengannya ya. Tapi lengannya tuh adjustable, Beb. Jadi kamu mau bikin dia kayak kemben doang bisa,
Mau dibikin ada lengannya Sabrina bisa, mau dibikin lengannya naik ke atas gini juga bisa nih. Lucu banget kan. Jadi emang untuk satu dress ini kita tuh bisa bikin jadi 3 style. Ini worth it banget, Beb. Dan ini kayak apa ya, kainnya udah premium, kelihatannya mahal, tapi harganya masih oke banget. Nah, kalau keluarga kalian tipenya nggak maksain harus pakai warna merah, atau misalnya kayak buat hari kedua, kan biasa hari kedua katanya orang tuh suka pakai putih atau biru ya. Kalau aku sih biasa keluargaku kan bebas ya, tapi kan nggak tahu kalau kalian nih. Kita juga punya warna-warna lain kayak putih, kayak biru, kan biasanya kalau Imlek juga banyak yang suka pakai warna kayak gini ya. Terus juga kita masih punya nih warna-warna basic yang lain, jadi tergantung selera kalian aja. Kalau yang basic kan buat kalian pakai sehari-hari juga aman banget ya. Nah, untuk model Imlek yang warna-warna marun gini, kita juga masih punya beberapa model baru. Nanti akan kita keluarin begitu udah selesai produksi. Yang penting kalian harus follow Lavenka, harus stay tune karena nanti bakal aku share ketika udah masuk. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Lavenka, detailnya aku pasang di sini ya.